Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa an Abi Marsadin al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusalluna ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha rawahu Muslimun. Wa an Abi Marsadin al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari Abu Marsad al-Ghanawi, beliau menceritakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalluna ilal kubur, kalian jangan sholat berhadapan dengan kuburan. Ya, jangan sholat di hadapan kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Nah, ini nih yang ziarah kubur, ya, ziarah kubur baca yasinnya panjang lama, duduk di kuburan yang lain gitu ya. Enggak boleh. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih. Nah, fannahyu anis salati ilal kuburi mabniun alal khilafis sabiqi fi salati alaihi. Larangan salat menghadap kuburan ini ya berbeda dengan hadis yang lalu ketika Rasul melakukan salat di atas kuburan. Ini di sini tidak boleh, tapi yang lalu kita melihat Rasulullah salat di atas kuburan. Masih ingat? Rasul datang ke masjid, biasanya ada nenek-nenek yang tukang membersihkan masjid, merbot, ya, walaupun merbot mandiri gitu. Kemana itu nenek? Kok aku nggak melihatnya? Beberapa hari yang lalu meninggal ya Rasulullah. Kenapa aku nggak dikasih tahu? Nanti setelah sholat maka Nabi minta dihantarkan ke makamnya. Ini makamnya menghadap kiblat, maka Rasulullah sholat mensolatkan jenazah yang ada, yang sudah dimakamkan itu. Salat. Lalu kenapa di sini tidak boleh? Ini sepertinya hadis ini paradoks, ya. Hadis ini satu dengan yang lainnya bertentangan. Nah, ini di dalam syarahnya dijelaskan, fazahiru anna nahya litahrim bin nisbati ilal qabril manbushi yaqtadil fasad. Larangan keharamannya itu dihubungkan dengan kuburan yang rembes. Jadi kuburan yang tidak terlalu dalam karena mungkin bebatuan sehingga kotorannya itu rembes, ada baunya. Nah, dianggapnya itu tanahnya mutanajis. Ini yang dimaksud tidak boleh. Sebab sholat di atas kuburan dilakukan oleh Rasul. Nah, jadi kalau kita pakai sendal, pakai sepatu, buka, ya, kita injek gitu, ya. Nah, diinjek, kita sholat. Jadi kita sholat, hailnya itu, satirnya itu, penutup kita dengan tanahnya itu adalah sendal kita. Salat. Nah, jadi boleh, pada intinya boleh sholat itu di atas kuburan, menghadap kuburan, asalkan tidak manbush, ya, tidak bocor, ya, tidak rembes. Walid tanzihi bin nisbati ila ghairin manbus. Adapun makruh tanzihnya itu apabila tidak manbus, ya, tidak rembes. Jadi bedanya Bapak Saudara sekalian, kalau sholat jenazah itu kan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Sementara sholat yang dimaksud dalam hadis ini sholat biasa, ada ruku, ada sujud. Nah, waktu dia mencium, waktu dia sujud itu kalau manbush, ya, di situ memang dia rembes,
ada baunya, itu tanahnya hukumnya mutanajis, hukumnya bernajis. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa membedakan itu. Wa mahallu dzalika idza lam yakun hunaka satirun bainal musalli wal qabri. Letak dari ya ketidakbolehan di situ bahwa tidak ada penghalang, tidak ada hail antara kaki orang yang sholat dengan kuburannya itu langsung, gitu. Ya, nggak boleh. Tapi kalau dia itu pakai sendal, nah, jadi sendalnya yang diinjak, sepatunya yang diinjak, itu namanya ada satir, ada yang memisahkan antara kaki dia dengan tanah kuburan. Ya. Nah, jadi wa amma idza kana bainal musalli wal qabri satirun fala ba'sa bih. Apabila di antara kakinya dengan kuburan itu ada satir yang menutup, tidak bersentuhan langsung, fala ba'sa bih, enggak apa-apa. Nah, ini Bapak saya sekalian, kita sering mendengar ini karena saya ya banyak majlis taklim itu, tahadus bi nikmatillah. Ada orang tidak mau sholat di situ lagi karena di depan masjid itu ada kuburan. Dan dia bilang menganjurkan supaya kuburannya digali, gitu. Ya, karena dianggapnya menghadap kuburan. Berdasarkan hadis yang dimaksud ini. Padahal kan ada hailnya ini, ada temboknya. Nah, kita bisa melihat ada satu hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Orang sholat tidak kencing tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak boleh. Kecuali dia di sebuah bangunan. Nah, jadi dari hadis itu jelas sekali. Kalau di sebuah bangunan, pipis, ya, sholat, di depannya ada kuburan, maka dia terpisah oleh tembok yang menutupinya. Kalau tidak boleh, bagaimana dengan orang yang sholat di Madinah? Ya, orang yang sholat di Madinah itu di sebelah kiri sini itu ada makam Rasulullah, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar ibnul Khattab. Nah, jadi nggak boleh dong. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang tidak sempurna ya. Jadi pemahaman yang kadang-kadang justru bikin kita jadi ribut di masyarakat dari lantaran tidak bisa memahaminya.